Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu dari jurusan Ekonomi Syariah kelas C, NIM 4011909297. Di sini saya akan menjelaskan resum saya dari pertemuan 9 sampai pertemuan 11. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan konsep kepemilikan faktor produksi, bawaan, dan teori Heckscher. Yang pertama itu memperluas model perdagangan internasional menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu menjelaskan dasar dari keunggulan kooperatif. Nah, jadi menurut David Ricardo, perdagangan internasional dapat terjadi walaupun suatu negara tidak memiliki keunggulan yang absolut. Nah, selain itu, teori untuk mengatasi kelemahan dalam teori keunggulan absolut ini, di mana negara yang tidak memiliki keunggulan absolut berbeda nasibnya dibandingkan dengan negara yang memiliki keunggulan yang absolut. Yang kedua, yaitu menganalisis pengaruh perdagangan internasional terhadap pendapatan dari faktor produksi di kedua negara yang terlibat perdagangan. Nah, maksudnya adalah perdagangan internasional dapat memengaruhi produktivitas industri dalam negeri karena terjadi pertukaran ilmu dan teknologi baru dapat meningkatkan jumlah dan kualitas produksi suatu barang. Poin yang selanjutnya, apa sih asumsi teori Heckscher-Ohlin? Nah, teori Heckscher-Ohlin itu didasarkan pada sejumlah asumsi dengan tujuan itu menyederhanakan atau sebagian dibuat hanya secara implisit oleh Heckscher dan Ohlin. Dibandingkan menjelaskan setiap asumsi itu kan sepanjang pembahasan seperti yang diperlukan dalam analisisnya, maka akan sangat masuk akal dan lebih nyaman untuk menyajikan mereka bersama-sama dan menjelaskan maknanya pada saat ini. Nah, teori Heckscher-Ohlin didasarkan pada asumsi sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat dua negara, komoditas, dan tiga faktor produksi. Yang kedua itu kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam produksi. Maksudnya yaitu jika harga faktor produksi sama di kedua negara, maka produsen itu kedua negara akan menggunakan jumlah tenaga kerja dalam modal yang sama persisnya. Yang ketiga itu terdapat komoditas X adalah padat karya dan komoditas Y adalah padat modal di kedua negara. Maksudnya itu adalah komoditas X membutuhkan tenaga kerja yang relatif lebih banyak daripada komoditas Y di kedua negara. Nah, rasio ini lebih tinggi untuk komoditas X daripada komoditas Y yang di kedua negara itu pada harganya akan dimasukkan ke faktor produksi yang relatif sama. Yang keempat, kedua komoditas yang diproduksi diukur dalam skala hasil konstan. Nah, berarti bahwa peningkatan jumlah L dan K itu digunakan dalam produksi komoditas apapun yang meningkat output komoditas tersebut dalam proporsi yang sama. Nah, misalnya itu terdapat negara meningkat sebesar 10%, baik L maupun K untuk produksi X. Nah, maka output komoditas X juga akan meningkat sebesar 10%. Asumsi tersebut ada beberapa. Nah, mungkin saya cuma hanya menjelaskan beberapa saja. Mungkin teman-teman bisa melihat video dari saya yang ada gambarnya itu. Kemudian terdapat kelimpahan faktor produksi. Di sini terdapat dua macam. Yang pertama ada segi unit fisik dan harga faktor produksi relatif. Pertama, segi unit fisik itu maksudnya negara dua memiliki modal yang berlimpah jika rasionya itu dari jumlah total modal dengan jumlah total tenaga kerja tersedia di negara dua lebih besar daripada di negara satunya. Nah, kemudian harga faktor produksi relatif. Negara dua merupakan negara dengan modal yang berlimpah jika harga sewa modal dengan harga waktu kerja lebih rendah di negara dua dibandingkan negara satu. Kemudian terdapat poin teorema Heckscher-Ohlin. Maksudnya itu adalah suatu negara akan mengekspor komoditas yang produknya memerlukan penggunaan yang intensif faktor produksi negara yang jumlahnya relatif berlimpah, murah, dan mengimpor komoditas yang produksinya memerlukan penggunaan intensif faktor produksi negara yang jumlahnya itu relatif langka dan harganya mahal.
Di pertemuan 10 saya mendapatkan materi skala ekonomis dan persaingan tidak sempurna dalam perdagangan internasional. Terdapat skala ekonomi dan perdagangan internasional. Ialah salah satu asumsi dari model H0 ialah bahwa kedua komunitas itu diproduksi bahwa kondisi skala hasilnya konstanta di kedua negara. Dengan demikian, meningkatnya hasil perdagangan yang saling menguntungkan dapat terjadi bahwa ketika dua negara adalah identik dalam segala hal. Yang kedua, terdapat persaingan yang tidak sempurna dalam perdagangan internasional. Maksudnya, menurut saya ini produk yang terdiferensi dari industri yang sama atau sekelompok produk yang luas, artinya banyak perdagangan internasional yang terjadi saat ini termasuk perdagangan intra-industri pada produk yang sama sekali tidak berbeda. Kemudian terdapat materi yang saya pahami itu ada hubungan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Definisi pertumbuhan faktor produksi. Pertumbuhan faktor produksi ialah sumber daya yang digunakan dalam produksi barang dan jasa, tenaga kerja, modal, kewirausahaan, sumber daya fisik. Nah, apa saja sih faktor-faktor produksi yang dipengaruhi untuk produksi? Terdapat sumber daya alam, modal, tenaga kerja, pengusaha, atau kewirausahaan. Poin yang kedua itu perkembangan dan perdagangan pada suatu negara. Yang pertama, perkembangan pertumbuhan ekonomi. Maksudnya adalah masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu, dan dapat dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Yang kedua, terdapat kebijakan ekonomi suatu negara. Itu dibedakan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang ketiga, itu terdapat pengaruh perdagangan internasional, perkembangan ekonomi global dan bahkan ekonomi domestik. Itu kebijakannya perdagangan internasional sangat menentukan apakah sangat memberikan manfaat berupa keuntungan. Baik, sekian presentasi dari saya atas hasil resuman saya dari pertemuan 9 sampai 11. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.